Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen, pemirsa Berapa TV, kembali kita berjumpa mengangkat tema misteri tentang kematian. Kita akan mulai dari pembahasan apa itu kematian. Mati dalam bahasa Arab adalah maut. Makna asal maut secara bahasa adalah as-sakan. As-sakan maknanya diam atau tenang. Sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, wa aslul mauti fil lughatil Arab as-sukun. Wa kullu ma sakana faqad mat. Asal makna kematian secara bahasa adalah sukun. Sukun itu tenang. Segala sesuatu yang tenang disebut mati. Orang Arab menyatakan matatin naru mautan idza barudaru maduha. Falam yabqa minal jamr syai'un. Kalau orang Arab menyatakan api itu telah mati apabila baraknya telah dingin dan tak ada satu barak pun yang masih menyala. Demikian juga matatir rih, telah mati angin. Idza rokadat wasakanat, kalau angin itu telah tenang, tidak ada lagi hembusan yang bertiup. Dan itu tidak dikenal dalam bahasa kita. Kalau api mati, padam, ya api itu telah mati, lampu telah mati. Tapi dalam bahasa kita tidak pernah menyatakan angin telah mati. Tapi dalam bahasa Arab, angin bertiup, kemudian setelah itu tenang, tak lagi terasa hembusannya. Orang Arab bisa menyatakan matatir rih, angin ini telah mati. Dengan demikian, kalau mati mana asalnya adalah tenang, maka lawannya yaitu al-hayat atau hidup, makna asalnya adalah haroka, bergerak. Maka segala sesuatu yang bergerak disebut hidup. Lawannya tenang, tidak bergerak adalah mati, dan itu makna mati secara bahasa. Adapun secara istilah diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Kata beliau, al-mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badan wa mufaraqatuhu wa tabaddulu halin wa intiqalu min darin ila dar.
Mati secara istilah harus memenuhi 4 kriteria. Pertama, terpisahnya antara ruh dengan badan. Kedua, putus hubungan antara ruh dengan badan tersebut, tidak ada lagi keterkaitan. Tidak ada lagi saling mempengaruhi. Ketiga, tabadulu hal, berubah keadaannya. Dan yang keempat, berpindah alam. Dari satu alam ke alam yang lain. Ini 4 kriteria kematian. Pertama, berpisah antara ruh dengan jasad. Kedua, putus hubungan. Kalau berpisah tapi masih ada hubungan, masih ada saling mempengaruhi, belum mati. Seperti yang terjadi pada waktu tidur. Ketika tidur, ruh ini keluar dari jasad, tapi masih ada hubungan. Apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi, masih ada hubungan dengan badan dan pengaruh. Makanya bermimpi teriak, badannya benar teriak, ya enggak? Mimpi pada waktu anak kecil, mimpi kencing, apa yang terjadi? Ngompol benar-benar. Pada orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, jasadnya gimana? Junub benar-benar, masih ada hubungan. Kadang-kadang di alam mimpinya dia nendang, benar. Fisiknya di tempat tidur, nendang. Terpisah, tapi masih ada hubungan. Yang ketiganya berubah keadaan. Kalau sudah mati, dibiarkan berhari-hari. Jasadnya, apa yang terjadi? Membusuk. Kemudian bau, kemudian lama-lama hancur. Tapi kalau ruh dengan jasad ini masih bersatu puluhan tahun seperti kita, seger buger, tidak membusuk. Ya. Dan kriteria yang keempat, berpindah alam, dua-duanya. Ruh kita berpindah ke alam barzah, kemudian jasad kita juga berpindah ke alam barzah, nanti di sana ketemu lagi, masuk lagi, hidup lagi. Jadi kematian secara syar'i adalah tadi, pertama berpisahnya antara ruh dengan badan, kedua terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, yang ketiga berubah keadaan, dan yang keempatnya berpindah dari satu alam ke alam lain, dari alam dunia berpindah ke alam barzah, dan itulah yang dimaksud dengan kematian. Kematian disebut juga dengan sebutan wafat. Ada 2 jenis kematian atau 2 jenis wafat. Pertama disebut al-wafatul kubra, kedua al-wafatul sughra. Kematian besar atau wafat besar dan wafat kecil. Wafat besar tadi memenuhi 4 kriteria. Adapun wafat kecil atau kematian kecil sering terjadi pada 3 kasus. Kasus pertama ketika tidur. Kasus kedua lebih mendalam lagi ketika pingsan. Dan kasus yang ketiga ketika apa istilahnya koma ya. Belum titik tuh. Masih koma. Koma sudah mati apa belum? Belum. Mungkin hidup lagi ya, bukan hidup lagi karena belum mati. Mungkin nanti sehat lagi? Mungkin. Dan ada orang yang komanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya. Nah, itu semuanya disebut dengan sebutan al-wafatu sughra. Kenapa disebut wafat?
Karena salah satu kriteria kematian ada pada al-wafatus sughra ini. Yaitu berpisahnya antara ruh dengan badan. Ketika kita tidur, ruh kita itu lepas dari badan kita. Tapi masih ada hubungan. Pada waktu tidur hubungan antara ruh dengan jasad ini masih kuat. Sehingga apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi masih besar pengaruhnya kepada fisiknya badannya di tempat tidur. Allah berfirman dalam Al-Quran di beberapa ayat diantaranya. Surah Al-An'am ayat 60 Allah menyatakan wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi. Kata Allah, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian pada waktu malam. Makna mewafatkan di sini adalah menidurkan. Tidur oleh Allah disebut wafat. Ini ayat yang pertama. Ketika menjelaskan ayat ini berkata Imam Al-Qurtubi, wa fin naumi tuqbadu arwahul ibad. Wa man sya'al haqqu ayyumsika ruhahu fi hali naumihi amsakaha. Wa man syaa baqa'aha raddaha ilal ajalil ladzi haddadahul haqq. Ketika tidur, ruh-ruh dari hamba itu oleh Allah dicabut. Siapa yang Allah kehendaki ruhnya tetap ditahan, tidak dikembalikan alias mati dalam keadaan tidur, Allah akan tahan. Siapa Allah yang kehendaki orang itu tetap hidup, maka akan dikembalikan sampai pada waktu tertentu. Dikembalikan lagi ke jasadnya, lalu bangun lagi. Karena itulah doa yang kita baca menjelang tidur gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Maksud amutu di sana tidur. Maksud ahya di sana bangun. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Pas bangun tidur doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali. Maksud menghidupkan? Membangunkan. Ba'dama amatana. Setelah dia mematikan kami. Menidurkan kami. Ya. Lihat lagi dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allah menyatakan Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Dialah Allah yang telah mewafatkan satu jiwa ketika kematiannya dengan cara dicabut ruhnya dari jasadnya, dan yang mewafatkan jiwa bagi orang yang belum mati di dalam tidurnya. Di dalam tidurnya belum mati tapi sudah diwafatkan. Diwafatkan dalam arti dicabut ruhnya dari jasadnya. Fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Allah tahan itu ruh bagi orang yang sudah ditetapkan kematiannya. Enggak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah lepaskan lagi ruh bagi orang yang belum ditetapkan kematiannya, masuk lagi ke dalam jasadnya, bangun lagi sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa kenapa tidur disebut dengan mati atau wafat, karena dicabutnya ruh orang itu ketika tidurnya dari jasadnya. Tapi walaupun dicabut terpisah, masih ada hubungan. Kita masih bernafas, jantung kita masih berdenyut,
darah kita masih mengalir gitu, seluruh organ tubuh kita masih berfungsi, dan nanti ketika saatnya bangun dimasukkan lagi itu ruh ke dalam jasadnya, lalu bangun lagi dan hidup lagi. Inilah dua jenis al-wafat atau dua jenis kematian, kematian besar dan kematian kecil. Kematian besar 4 tadi kriterianya. Masih ingat apa? Terpisah antara ruh dengan badan, tidak ada hubungan, berubah keadaan, berpindah alam. Adapun kalau wafat kecil hanya satu, yaitu terpisah antara ruh dengan jasad. Tapi 3 yang lainnya masih ada hubungan antara ruh dengan jasad, tidak berubah keadaannya, dan belum berpindah alam, masih di alam dunia ini juga ya. Inilah poin yang kedua. Poin yang pertama tadi makna dari kematian. Apa makna kematian secara bahasa? Tenang atau diam. Secara istilah syar'i, terpisahnya ruh dengan badan, terputusnya hubungan ruh dengan badan, berubah keadaan dan berpindah alam. Poin kedua, jenis-jenis kematian ada 2, yaitu mati besar dan mati kecil. Mati besar yang tadi 4 kriteria. Mati kecil terjadi pada tidur, pingsan atau koma ya. Poin ketiga, kematian maksudnya mati besar dengan 4 kriteria tadi adalah sesuatu yang pasti teralami oleh semua makhluk. Kecuali beberapa yang Allah kecualikan tidak mati. Adapun makhluk yang Allah tetapkan kematiannya mati. Baik itu para malaikat atau manusia, jin ataupun binatang. Sudah makhluk itu ada 4 makhluk hidup itu. Malaikat, jin, manusia dan binatang. Adapun tumbuhan ataupun benda-benda mati, kalau menurut ilmu syar'i itu tidak disebut sebagai benda hidup. Walaupun secara menurut ilmu biologi itu termasuk makhluk hidup ya. Si tumbuh-tumbuhan. Nah semuanya itu mati. Termasuk malaikat. Iya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Wa nufikha fis-sur. Fasoika man fis samawati wa man fil ard. Illa man sya'allah. Ditiup sangkakala. Maka matilah semua yang ada di langit. Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Selain malaikat nggak ada lagi yang ada di langit. Superman, Gatot-Kaca masih di bumi. Kalau ada ya itu. Itu kan fiktif. Tapi yang ada di langit maksudnya adalah para malaikat yang ada di langit. Dan mati pula semua makhluk yang ada di bumi. Para malaikat yang ada di bumi mati. Jin mati, manusia mati. Binatang-binatang juga mati semua. Illa man sya'allah. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki itu tidak mati. Ketika sangkakala ditiup nanti. Siapa mereka? Para ulama ikhtilaf. Tapi yang disepakati adalah makhluk yang tidak hidup di langit dan di bumi. Itu tetap abadi, tidak mati dengan ditiupnya sangkakala. Siapa mereka? Mereka adalah para malaikat pemikul arsy. Karena itu di luar, di atas langit. Di dalam kitab Fathul Majid yang sering kita kaji. Itu ada satu riwayat. Tapi riwayat ini dhaif. Tapi oleh pensyarah kitab Tauhid, penulis kitab Fathul Majid, dimasukkan.
bahwa jarak antara langit pertama dengan langit kedua dipisah oleh air. Di atas langit pertama, ketebalan langit pertama itu setebal sejarak langit dan bumi. Di atas langit pertama ada air. Kedalaman air ini sedalam sejarak langit dan bumi. Di atas air ada langit kedua. Ketebalan langit kedua sejauh antara langit dan bumi. Tebal banget tuh langit. Di atas langit kedua ada air lagi. Kedalaman air itu sejarak antara langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air lagi. Di atas air ada kursi Allah. Dan kursi Allah jauh lebih besar daripada seluruh langit dan bumi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi jauh lebih luas daripada langit dan bumi. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air ada arsy Allah. Arsy Allah itu makhluk tertinggi dan terbesar. Di atas arsy tidak ada makhluk. Di atas arsy Allah istiwa di sana. Jadi ketika ditiup sangkakala, wa nufikha fis-sur, ditiup sangkakala, fasa'iqa man fis samawati, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Adapun di atas langit, ada para malaikat di sana, di sekitar arsy itu ada yang para malaikat yang jumlahnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah saking banyaknya. Oleh Imam Al-Qurtubi disebut dengan malaikat karubiyun di sekitar arsy. Kalau Allah bersolawat kepada hamba, mana salat Allah? Sana'uhu alaihi indal malaikah. Pujian sanjungan Allah ke hamba itu di hadapan para malaikat. Maksudnya malaikat yang ada di sekitar arsy. Itu di atas langit, itu tidak binasa ketika sangkakala ditiup. Termasuk para malaikat pemikul arsy. Termasuk arsy itu sendiri ketika kiamat tidak hancur. Karena di atas langit. Makanya ketika terjadi kiamat, arsy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dalam surah Al-Haqqah. Dan saat terjadinya kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Lalu ulama ahli tafsir ikhtilaf. Apakah maksudnya 8 personal malaikat atau 8 kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak? Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi 8 malaikat yang memikul arsy hanya terjadi pada waktu kiamat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Ada kalimat yauma idzin. Pada hari itu, pada hari ketika kiamat terjadi, 8 malaikat. Adapun sekarang, sebelum terjadi kiamat, berapa malaikat yang memikul arsy? Tidak ada keterangan dari ayat atau hadis yang sahih. Cuma ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Ada keterangan dari Umayyah bin Salat, itu malaikat yang memikul arsy Allah sekarang ada 4. 1 berupa orang yang kekar. 1 lagi berupa singa jantan yang besar. 1 lagi berupa burung yang besar, burung Raja Wali atau burung Garuda gitu. 1 lagi berupa thur yang besar. Thur itu sapi jantan. Nah, ini 4 malaikat yang memikul arsy sekarang sebelum kiamat. Cuma hadisnya dhaif. Ini diungkapkan dalam sebait syair oleh Abdullah bin Salat bahwa arsy Allah sekarang dipikul oleh 4 malaikat.
kata Rasul SAW, sodaqah, benar dia. Tapi sayang hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan sandaran untuk perkara-perkara yang sifatnya gaib. Ya. Jadi berapa malaikat yang memikul arsy sekarang? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu karena tidak ada keterangan tentang perkara gaib. Tapi nanti waktu kiamat 8 malaikat. Nah itu adanya di apa? Di atas langit. Itu yang tidak binasa. Termasuk makhluk yang ada di surga dan di neraka. Surga neraka sudah ada sekarang. Sudah ada makhluknya, ada. Siapa makhluk di surga? Yang jelas bidadari surga, wildan, dan para malaikat yang ditugaskan di surga. Malaikat tuh setiap detik aktif di surga. Membangun bangunan, istana. Siapa orang yang memelihara sholat 10 rakaat sehari semalam, sholat rawatib. Ya, Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga. Man bana lillahi masjidan. Siapa yang membangun masjid karena Allah di dunia, Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah istana di surga. Langsung ada orang yang umpamanya bangun masjid, langsung Allah instruksikan malaikat untuk bikin istana bagi dia di surga. Begitu setiap saat, setiap waktu malaikat aktif. Ada malaikat yang hidup di surga. Ada bidadari surga. Ada wildan. Bidadari surga sudah ada? Sudah. Yang salah satu yang menjadi dalil adalah bapak-bapak ini harus hafal hadis ini. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu fil akhirati minal huril ain la tu'zihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Ras terkuat di muka bumi sering menyakiti pasangan. Dengan ucapan, dengan perbuatan, malah tidak berbuat pun bisa menyakiti dengan cemberutnya. Aku tuh ketawanya paling keras itu, yang ngerasa. Bikin sumpek suaminya, tersakiti, apalagi kalau sudah ngomong, susah diberhentiin, susah dilawan, susah kita ngomongnya satu kata itu sudah 1000 kata. Kayaknya wajahnya wajah takut bapak-bapak ini. Betul apa benar, kan mamanya gak ngeliat. Sok aja berekspresi. Mamanya di atas. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, kecuali berkatalah istri dari suami tersebut di akhirat berupa bidadari surga. La tu'zihi qatalakillah. Jangan kau sakiti dia, wahai semoga Allah membinasakanmu. Tuh, dibela kita oleh bidadari surga. Dia hanya sementara di sampingmu, sebentar lagi dia akan mendatangi aku. Kata bidadari surga. Ini penghibur bapak-bapak bagi kita. Ketika istri menyakiti kita dengan omelannya, dengan tingkahnya yang super nyebelin, dengan ekspresi wajahnya yang bikin sumpek dan sempit, serasa langit ini runtuh menimpa kita. Letusan gunung berapi nggak seberapa dibanding kecemburutan istri. Betul apa benar? Wajah-wajah takut. Bagaimana cara kita agar tidak stres? Bayangkan hadis ini. Kita dibela oleh bidadari surga. Yang kita bayangkan, jangan lihat ekspresi wajah istri. Bayangkan ekspresi wajah bidadari surga yang membela kita.
Kita akan tersenyum mendengar omelan dan kecemburutan istri. Sentak porongos, sahau kadua begaplok bari molotot. Kita akan melihat dan menghadapinya dengan tersenyum. Pasti kaget istri. Diomelin malah senyum-senyum. Kenapa? Jawab aja. Ada perempuan cantik luar biasa sedang membela saya. Wah, langsung dicari mana-mana perempuan itu. Dibuka laci, dibuka lemari, bisi ngumpet di sana. Pasea. Ya, dia sedang pasea sama istri kita. Bilang, ada. Siapa bidadari surga? Dari mana kamu tahu? Nih hadis. Sampaikan. Makanya hafalkan bapak-bapak. Hafalkan. Kita lihat reaksinya gimana. Pasti beragam tuh. Ada yang tambah ngamuk. Mana bidadari surga sini berantem sama saya. Ya ada yang nantang. Kalau emosinya tak terkendali. Ada yang malu. Oh ya maafin sayang. Bisa begitu tuh. Saya gak akan gitu-gitu lagi. Gitu. Dan ini menjadi dalil bidadari surga sudah ada. Itu tidak binasa. Karena mereka diciptakan untuk abadi, tidak akan pernah binasa. Wildan, bidadari surga, malaikat-malaikat yang ditugaskan di surga, demikian juga malaikat yang ditugaskan di neraka, plus binatang-binatang penyiksa di neraka berupa ular-ular, kalajengking, binatang berbisa yang ada di neraka, itu tidak binasa. Selain itu binasa yang ada di langit dan di bumi termasuk para malaikat, ya. Dan binasanya para malaikat matinya adalah sama, dicabutnya ruh mereka dari jasadnya. Malaikat berjasad, jasadnya diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan mimma rijibin nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah bercampur air, jadilah manusia. Yang maksudnya diciptakan itu jasadnya, bukan ruhnya. Adapun ruh, maka tidak ada keterangan terbuat dari apa ruh kita. Apakah ruh kita dengan ruh malaikat, dengan ruh jin, dengan ruh binatang sama? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan dari Quran atau sunnah. Dan sempat orang-orang Yahudi datang bertanya tentang ruh, maka turun ayat wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab olehmu, ruh itu urusan Rabbku dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh ini kecuali hanya sedikit saja. Jadi selain makhluk yang di atas langit, yang di atas bumi, yang ada di langit dan di bumi, binasa mati. Tak ada yang abadi. Adapun para malaikat, kematiannya nanti ketika sangkakala ditiup. Adapun manusia, jin dan binatang, kematiannya sudah Allah tentukan di waktu, tempat, dan sebab yang berbeda. Dan tak ada seorang pun yang mengetahui waktu kematian setiap orang. Tapi pasti mati. Allah berfirman dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Al-Qasas 88. Allah menyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Apa maknanya kecuali wajah Allah? Bagaimana selain wajah Allah? Kan Allah selain punya wajah, punya tangan. Yadullahi
fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah juga punya kaki. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Lalu orang-orang disuruh untuk sujud. Fala yastati'un, tapi mereka tidak bisa sujud. Siapa mereka? Orang-orang yang tak mau ibadah. Syekh Fadl Ilahi menyusun kitab namanya, judulnya Ahammiyatus Sholatil Jamaah, tentang pentingnya sholat berjamaah. Disebutkan di sana hukum sholat berjamaah, ikhtilaf, ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang menyatakan wajib. Dan beliau lebih cenderung kepada yang mewajibkan dengan fardu ain. Lalu disebutkan dalil, salah satunya dalil ini. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud. Lalu mereka disuruh untuk sujud, fala yastati'un. Tapi mereka tidak mampu sujud. Ingin sujud, tapi nggak bisa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Ingin sujud tapi tidak bisa. Sekarang di dunia bisa sujud tapi tidak mau. Sebaliknya di sini bisa sujud tapi tidak mau. Di akhirat mau sujud tapi tidak bisa. Si badannya tuh jagar gue heras gitu. Tidak bisa bungkuk, tidak bisa sujud. Itu hukuman. Khasyiatan absaruhum tarhakuhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi wajah-wajah mereka tertunduk. Khasyiatan absaruhum, pandangan mereka itu tertunduk. Tarhakuhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, karena dulu ketika di dunia mereka diperintahkan sujud dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu sujud, enggak mau sujud ketika di dunia. Di akhirat ingin sujud tapi enggak bisa. Dibalas ya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ketika menjelaskan ini, salah satu faedahnya Allah punya betis. Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya wajah. Lalu dalam ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Apa maknanya? Bagaimana dengan kakinya? Bagaimana dengan tangannya? Maka ini yang disebut dengan zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Disebut wajah, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Dan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kitab tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, kullu syai'in halikun illa wajhah, maknanya illa dzal wajhi. Segala sesuatu akan binasa kecuali sang pemilik wajah. Itu Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki wajah, dia tidak akan binasa. Ini ayat pertama yang menunjukkan selain Allah binasa. Kedua, dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27 Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di alam jagat ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan abadilah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Tetap disebut yang memiliki wajah, sang pemilik wajah. Juga dalam Al-Quran surah Ali Imran 185 Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama
tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Segala sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Dan hanyalah kalian akan diberikan ganjarannya pada hari kiamat. Siapa orang yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu telah berbahagia. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ini beberapa ayat yang menunjukkan semua kita ini pasti mati. Termasuk manusia terbaik, termulia sejagat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Allah menyatakan, innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati, mereka pun akan mati. Diungkapkannya mati dengan masdarnya. Masdar itu susah terjemahan. Tapi isim yang dibentuk dari fi'il. Mata yamutu mautan. Wa mayyitan. Jadi mata fi'il madinya telah mati. Yamutu fi'il mudhari akan atau sedang mati. Innaka mayyitun. Kamu mayyitun. Dengan isim menunjukkan pasti mati. Ditekankan kepastiannya. Wa innahum mayyitun, mereka pun akan mati juga. Tak ada makhluk di kalangan manusia yang hidup abadi. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Anbiya ayat 24, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa im mitta fahumul khalidun." Allah tidaklah menjadikan satu pun manusia hidup abadi. Apakah kalau kamu mati mereka itu hidup abadi? Tidak, semuanya mati. Tak ada yang hidup. Dan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang Nabi Khidir juga sudah mati. Nggak ada yang abadi. Kan ada mitos, hoax yang berkembang bahwa Nabi Khidir masih hidup tiap tahun haji itu. Dan ada cirinya katanya. Jarinya 6. Makanya kalau orang yang percaya mitos ini, setiap bersalaman dilihat jarinya tuh. Kalau ada 6, Nabi Khidir. Lalu diklaim para wali Allah, orang-orang takwa, sering ketemu dengan Nabi Khidir. Itu mitos, itu hoax. Itu gosip. Tidak ada makhluk yang hidup abadi. Bukankah Nabi Isa sekarang masih hidup? Iya, tapi tidak abadi, suatu saat akan mati pula setelah beliau turun membunuh Dajjal, hidup beberapa tahun kemudian akan mati lagi setelah itu. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti dialami oleh manusia, dialami oleh bangsa jin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW berdoa. Apa isi doa beliau? A'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Aku berlindung kepada kemuliaan Engkau ya Allah, yang tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau, yang tidak mati sedangkan jin dan manusia semuanya mati. Jadi kematian adalah sesuatu yang pasti. Makanya kematian tidak perlu untuk ditakuti dan tidak boleh ditakuti. Yang harus kita takuti adalah buruknya keadaan kita ketika mati. Su'ul khatimah. Ketika bermaksiat, mati. Ketika sedang berdosa, mati. Ketika sedang berbuat bid'ah, mati. Sehingga dulu ada kasus kemudian ditanyakan, apakah orang ini mati syahid apa tidak?
Orang yang merayakan sebuah perayaan yang secara syar'i bid'ah, lalu dia baca Quran di sana lagi baca Quran mati. Ini husnul khotimah atau su'ul khotimah kan gitunya. Saya kasih ilustrasi. Kalau ada seseorang sholat subuh 3 rakaat. Pas rakaat ketiga ketika sujud mati. Itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kenapa su'ul? Karena sedang mengerjakan perbuatan dosa. Apa dosanya? Bukan sujud, tapi menambah rakaat salat subuh. Dosa itu lebih besar daripada dosa besar. Karena kejahatan dosa besar kepada sesama manusia, merampok, membunuh itu merampas hak manusia, ya. Tapi kalau menambah-nambah ajaran, mengurangi, merubah, itu kejahatannya kepada Allah dan Rasul. Jadi itu lebih besar. Jadi kalau ada orang sholat subuh 3 rakaat, lagi sujud di rakaat ketiga, kemudian mati dalam keadaan sujud, orang awam menyatakan husnul khotimah itu bagus, indah banget, bahagia dia. Lagi sujud mati, kan gitu ya? Padahal sujudnya maksiat. Karena menambah aturan Allah. Rakaat sholat yang harusnya 2 rakaat ditambah menjadi 3 rakaat. Lagi durhaka kepada Allah, mati. Apa matinya? Su'ul khatimah. Jadi yang harus kita takuti bukan kematiannya. Tapi buruknya kondisi kita ketika mati. Dan kehidupan setelah kematian itu yang harus kita khawatirkan, ya. Inilah poin yang ketiga, bahwa kematian sesuatu yang pasti teralami, terasakan oleh setiap makhluk. Poin yang keempat yang wajib kita yakini adalah kematian setiap makhluk sudah ditentukan waktunya, tempatnya, juga penyebabnya. Juga keadaan dia ketika mati sudah Allah tetapkan sebagai takdir Allah bagi makhluk. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, lil mauti waqtun ya'ti fihi fala yastati'u ahadun an yatajawazal ajal alladhi darabahu Allah ta'ala. وقد قدر الله أجل العباد وجرى بذلك القلم في له المحفوظ كتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه. Kematian sudah ditetapkan waktu kedatangannya. Tak ada seorang pun yang bisa melewati waktu ajalnya atau lebih awal dari waktu yang telah Allah tetapkan. Allah telah takdirkan ajal setiap hamba. Dan akan terjadi ketetapan yang sudah ditulis oleh kolam di Lauhul Mahfuz. Kolam pena, bukan kolam renang. Dan sudah dicatatkan oleh para malaikat yang mulia ketika setiap orang berada di dalam perut ibunya. Berapa usia kandungannya? 4 bulan. Tidak bisa melewati masa ajal yang telah ditentukan dan tidak bisa juga lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Setiap orang yang mati, apapun penyebabnya, apakah dia terbunuh, atau dia tenggelam, atau dia jatuh dari tempat tinggi, kalau zaman sekarang jatuh dari pesawat, kecelakaan mobil, tertabak mobil, atau terbakar, atau sebab-sebab lain, berarti memang ajal orang itu telah tiba beserta penyebab-penyebabnya. Jadi yang Allah takdirkan bagi kematian seorang, pertama waktunya. Kedua tempatnya di mana, sudah Allah takdirkan.
Ketiga penyebabnya. Keempat kondisi ketika dia mati. Semuanya itu sudah Allah takdirkan dan ini ditetapkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antara ayat tersebut adalah pertama Ali Imran 145 Allah menyatakan wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah satu jiwa mati kecuali dengan izin Allah dengan ketetapan yang sudah ditetapkan waktunya. An-Nisa ayat 77 menyatakan aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyada. Di mana saja kalian berada, kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di balik benteng yang sangat kuat. Tetap ketika ajal tiba, kematian itu akan mendatanginya. Lihat lagi Al-A'raf 34 Allah menyatakan walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah setiap orang sudah ditetapkan ajalnya. Dan bila ajal mereka tiba tidak bisa diundurkan walaupun sedetik dan tidak juga bisa dimajukan. Lihat surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Katakan olehmu, sesungguhnya kematian yang selalu kalian hindari, selalu kalian lari darinya. Kematian itu akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Lihat lagi surah Al-Waqiah ayat 60. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang telah mentakdirkan kematian di kalangan kalian. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan kematian ini sudah ditetapkan bagi diri manusia. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Ibnu Mas'ud, qalat Ummu Habibah zaujun Nabi alaihi salatu wasalam radhiyallahu anha. Telah berkata Ummu Habibah, salah seorang di antara istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dia pernah berdoa, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Kata Ummu Habibah. Ummu Habibah itu putri dari Abu Sufyan. Dinikahi oleh Nabi SAW. Ya Allah, bahagiakan aku dengan suamiku yaitu Rasul SAW. Dengan ayahku yaitu Abu Sufyan. Juga dengan saudaraku yaitu Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ini doa beliau agar hidup bahagia di surga kelak dimatikan sebagai berstatus istri Nabi. Semoga dikumpulkan dirinya dengan Nabi, dengan ayahnya, dengan saudaranya. Dan ini menjadi dalil bahwa kematian seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang sudah ditetapkan? 4. Waktunya, tempatnya, penyebabnya, dan juga keadaannya, kondisinya. Termasuk kita. Saya sudah Allah tetapkan kematiannya. Tapi nggak tahu, mudah-mudahan masih lama. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah nggak sabar, silakan duluan. Saya sabar aja nanti terakhir. Itulah poin yang ke-4. Bahwa kematian setiap orang sudah ditentukan waktunya. Poin ke-5.
Walaupun kematian sudah ditetapkan dari 4 aspek tadi. Waktunya, tempatnya, penyebabnya, kondisinya, tapi ini masih menjadi misteri bagi semua kita. Tak ada seorang pun tahu kapan kematian kita, di mana, penyebabnya apa, kondisinya gimana, apakah dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah, kita nggak tahu. Itu masih menjadi misteri. Berkata Imam Al-Qurtubi, la ilma lil ibad bil waqti alladhi yahduru fihi al-maut wa yanzilu bihim. Fa inna ilma dhalika lillahi wahdah wa huwa wahidun min mafatihil ghaib alladhi ista'sarahu Allah bi ilmiha. Tidak ada ilmu bagi setiap hamba tentang waktu datangnya kematian bagi dirinya. Karena ilmu tentang kapan waktu matinya setiap orang hanya ada di sisi Allah. Dan ini termasuk salah satu di antara kunci-kunci keajaiban yang hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. Tak ada yang tahu tentang kunci kegaiban itu kecuali Dia. Dalam surah Luqman ayat terakhir, ayat yang ke-34, Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi hanya Allah yang tahu. Makhluk nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril, apalagi malaikat yang lainnya. Nabi Muhammad SAW, apalagi orang lain. Nggak ada yang tahu tentang kapan kiamat terjadi. Pernah Jibril bertanya, mata sa'ah, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan itu terjadi? Maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasa. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahunya. Yang bertanya Jibril, yang menjawab Nabi SAW. Dua makhluk termulia sejagat enggak tahu kiamat. Karena hanya Allah yang tahu. Di sisi Allah lah ada ilmu tentang kiamat. Dia juga yang menurunkan hujan. Dia juga yang mengetahui apa yang ada di rahim. Dan satu jiwa manapun tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Dan jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia akan mati. Kita bisa aja punya rencana, punya planning besok. Jadwal saya begini. Apakah esok harinya persis seperti rencana kita? Belum tentu ya. Walaupun ada agenda, ada rencana begini, sudah teratur jadwalnya. Besok halangan banyak. Pas mau berangkat kajian, ya ada kajian 3 hari ini. Di sini, saya akan hadiri. Pas mau berangkat, mencret wae, mules, nggak jadi itu. Akhirnya bolak-balik aja ke WC gitu kan. Jadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Termasuk kita punya cita-cita matinya ingin di mana gitu. Nyaris semua kita termasuk saya ingin mati di Madinah. Kenapa? Pertama, asal ya, mati di Madinah itu nanti disolatkan di Masjid Nabawi. Jutaan orang yang menyolatkan. Lebih dari 40 ahli tauhid itu menjadi syafaat. Jadi dikuburkannya di Baqi. Ada keutamaan? Ada. Terkena dengan doa Nabi SAW, Nabi mendoakan Allahumma gfir li ahlil Baqi gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni Baqi gharqad. Gharqad tahu nama apa?
Nama pohon Yahudi dulu di sana banyak pohon Gharqad. Tapi setelah itu kemudian dibabat habis. Tapi tetap terkenal namanya dengan sebutan Baqi Gharqad. Nabi SAW mendoakan, ya Allah ampuni para penghuni kuburan di Baqi Gharqad. Sebagian ulama mengkhususkan yang didoakan itu yang saat itu sudah mati. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang dikuburkan di sana kena dengan doa Nabi SAW, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Tuh begitu tuh. Nah kita punya keinginan, punya planning, punya rencana, punya cita-cita ingin mati di sana. Tapi pasti nggak mati di sana? Belum tentu. Apalagi kalau diikhtiarkan, mumpung di Madinah, minum racun. Konyol itu ya, bunuh diri namanya. Biar disolatkan di sini, biar dikuburkan di sana. Ternyata karena ketahuan matinya bunuh diri, deportasi itu. Diangkut. Tidak disolatkan dulu, tidak di sana dikuburkannya, kan suwe kita. Sial kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Kata Rasul SAW, mafatihul ghaib khamsun. Kunci-kunci kegaiban itu hanya 5. 5-nya hanya Allah yang tahu. Lalu membacakan surah Luqman ayat 34. Allah di sisinya ada ilmu tentang kiamat. Ada ilmu tentang hujan, kapan hujan. Malaikat pengatur hujan nggak tahu. Kecuali setelah Allah perintahkan. Di mana, jam berapa, selebat apa, debit air yang harus diturunkan segimana, malaikat nggak tahu sebelumnya. Hanya Allah yang tahu. Setelah diperintahkan, oh begini-begini baru tahu setelah kejadian. Dan apa yang ada di rahim, laki apa perempuan, normal atau cacat, berapa kilo, berapa bulan dilahirkannya, berapa hari, kan ada yang 9 bulan juga beda hari ya enggak? Ada yang belum 9 bulan? Ada. Lahirnya apa? Dini. Prematur. Hidup nggak prematur? Hidup. Bisa. Hanya Allah yang tahu. Yang keempatnya, apa yang akan dilakukan oleh orang besok? Hanya Allah yang tahu. Yang kelimanya, di mana orang itu mati, kapan matinya, penyebabnya, keadaan bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Innallaha alimun khabir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga Imam Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, bahwa sekelompok sahabat berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajah. Apabila Allah hendak mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, Allah akan berikan kepada orang itu keperluan untuk datang ke tempat itu. Salah sampai di sana, jedud aja dicabut nyawanya, mati. Walaupun orang itu belum pernah seumur hidup ke tempat itu. Ada orang dari kampung banget. Gak pernah ke Jakarta, ke ibu kota. Tapi kalau Allah mentakdirkan dia wafat di Jakarta, akan Allah kasih keperluan. Dia belanja sabun ke warung untuk nyuci. Pas dirobek ada kertas, selamat, Anda dapat hadiah 1 miliar. Diperlihatkan. Tapi harus ambil ke Jakarta. Gak tahu jalan ke Jakarta. Ongkosnya berapa, gak punya. Tapi karena ada hadiah 1 miliar, pinjem. Minta diantar, nanti dibayar setelah dapat. Pakai wus.
Sampai di Jakarta bukan dapat 1 miliar, jedut mati ternyata ya. Pokoknya Allah kasih keperluan kepada orang itu untuk datang ke tempat yang ditentukan. Sampai datang ke sana lalu dicabutlah nyawanya ya. Inilah beberapa fenomena yang berkaitan dengan kematian ditambah beberapa misteri yang berkaitan dengan kematian ya. Cukup sampai di sini saja. Nanti kisah atau cerita atau penjelasan kematian ini masih panjang. Kira-kira setahunan lah. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti proses terjadinya kematian kita akan bahas juga ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita masuki sesi tanya jawab. Bagaimana dengan terpidana mati yang sudah tahu waktu kematiannya? Apakah benar seperti itu? Bukankah kematian adalah rahasia Allah? Apakah pasti orang itu dieksekusi sesuai dengan keputusan hakim ketika di persidangan? Belum tentu. Siapa tahu sudah ketok palu hakim. Mati dieksekusi tanggal sekian hari anu, bulan anu, tahun sekian, jam sekian. Esoknya ada gerasi, tek bebas. Bisa itu terjadi? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Saya nenek-nenek usia 72 tahun. Mau ta'aruf atau apa nih? Minta disariin jodoh gitu. Apakah hukumnya atau sebaiknya kalau ingin sholat berjamaah di masjid, khususnya kalau sholat subuh, boleh atau tidak? Boleh. Kalau mau sholat di masjid wanita, bilang ke suaminya atau ayahnya, gak boleh dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk sholat di masjid. Tapi Nabi menyatakan wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Makna lebih baik, aktsaruha ajra. Lebih gede pahalanya. Jadi kalau wanita sholat berjamaah di masjid, asal aman dari fitnah, dia dapat 27 derajat. Tapi kalau di rumahnya lebih gede lagi pahalanya. Jadi ahabbu ilaihinna itu lebih baik bagi mereka. Maknanya aktsaruha aja lebih gede pahalanya. Ya. Jadi silakan dipilih. Dibolehkan? Boleh. Tidak dosa? Tidak dosa. Bagaimana orang yang mati suri tapi hidup kembali? Apakah sama ucapan orang itu bisa dipercaya? Apakah dia menceritakan, apabila dia menceritakan hal-hal yang terjadi padanya ketika dia mati suri? Ada dokternya dokter spesialis. Waktu dia ada, sekarang sudah meninggal. Dia menjadi tim kedokteran presiden di zaman lalu. Suka ngaji juga. Dulu waktu hidup, sekarang sudah tidak ada. Pernah telepon saya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan mati suri? Saya bilang, Anda dokter, lebih tahu kok nanya ke saya. Apa dia bilang? Di dunia kedokteran tidak dikenal adanya mati suri. Oh gitu. Sekarang secara syar'i gimana? Nah, lalu itu kan tentang jenis-jenis kematian, wafat kecil, wafat besar. Seperti yang saya terangkan tadi. Diterangkan oleh para ulama. Dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah itu menyangkut tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur sampai kiamat itu. Ya, mati suri tidak ada bedanya dengan koma atau pingsan, tapi dengan kadar yang lebih mendalam. Sama dengan tidur. Tidur adalah bentuk wafat sugro yang paling enteng.
Karena masih ada hubungan dan hubungan antara ruh dengan jasad masih kuat. Sehingga mudah bangun, mudah kembali ruhnya itu. Dan apa yang teralami oleh ruh di alam mimpi gede sekali pengaruhnya kepada badannya. Badannya juga bergerak-gerak, badannya berteriak-teriak. Kadang ngomong ngigau gitu ya. Ada yang lebih parah dari ngigau yaitu apa? Ngelindur. Ada nggak orang yang dari lagi tidur kemudian dia bangun, nah kemudian balik lagi tidur lagi dan dia nggak sadar itu. Ketika ditanya, kamu kemarin tadi malam ngelindur jalan ke sana? Enggak, saya mah tetap tidur. Banyak. Karena kuatnya hubungan antara ruh dengan jasad ketika tidur. Ketika pingsan itu lebih lemah hubungan antara ruh dengan jasad. Apa yang dialami oleh ruh itu sedikit pengaruhnya ke dalam jasad, bahkan kadang-kadang tidak ada. Badannya diem saja, tidak bergerak, tidak merespon apa yang teralami oleh ruhnya. Nah, pada kasus koma lebih mendalam lagi, dan mati suri termasuk salah satu di antara jenis itu. Ya, mungkin ruhnya mengalami kejadian-kejadian yang aneh, sangat mungkin. Tapi karena lemahnya hubungan antara ruh dengan jasad, tidak berefek kepada jasadnya di tempat tidurnya. Ya, mungkin mati suri termasuk salah satu di antara jenis koma atau pingsan yang terlalu mendalam. Wallahu a'lam. Apa boleh minta mati kepada Allah? Tergantung. Tergantung apa? Bukan wanipiro. Tapi ada larangan. Sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Tidak boleh minta mati kepada Allah karena musibah yang menimpanya. Saking gak tahan terhadap penderitaan terhadap sakit. Lalu berdoa, ya Allah matikan saja saya daripada begini. Gak boleh. Karena kita gak tahu. Apa lebih baik mati sekarang atau lebih baik hidup panjang. Kita gak tahu. Kalau toh kekeh kita ingin mati, jangan langsung kita yang memutuskan, serahkan kepada Allah. Allahumma in kanatil hayat khairal li. Ya Allah, apabila kehidupan yang panjang lebih baik bagi saya, maka hidupkan saya. Tapi in kanatil wafatu khairal li fatawaffani. Kalau kematian lebih baik bagi saya, maka wafatkan saya. Jadi serahkan kepada Allah. Karena kita tidak tahu bagi kita lebih baik hidup panjang atau lebih baik mati sekarang, kita nggak tahu. Karena masa depan adalah perkara gaib yang hanya Allah yang tahu, serahkan kepada Allah. Jadi kalau karena penderitaan, karena musibah, sehingga kita tidak kuat, dilarang keras berdoa minta mati. Tapi kalau penyebabnya bukan karena penderitaan, tapi sesuatu yang terpuji. Contoh umpamanya, kita menginginkan mati syahid dalam jihad. Lalu berdoa, ya Allah, matikan saya di medan jihad ini sebagai seorang syahid. Jangan engkau biarkan saya pulang dengan selamat. Karena apa? Bukan karena aral putus asa dari kehidupan, tapi karena menginginkan mati dalam keadaan mulia, ya boleh. Nabi SAW menyatakan, man sa'alallaha syahadatan bisidqin. Siapa orang yang meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan syahid dengan sebenar-benarnya, Allah akan tempatkan dia selevel dengan para syuhada. Walau mata ala firasyi, walaupun matinya di tempat tidur. Dia sudah berdoa, ya Allah matikan saya sebagai seorang syahid. Pas ada jihad, nah ya Allah wafatkan saya sekarang. Jangan biarkan saya kembali dalam keadaan selamat. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan. Kehidupannya
senang-senang aja, baik-baik saja. Tapi ingin mati sebagai seorang syahid lalu minta, boleh. Seperti itu ya. Tapi kalau karena penderitaan, karena permasalahan hidup, karena cekikan ekonomi, karena dikejar-kejar debt collector, maka tidak boleh ya. Karena terlibat pinjol, lalu dikejar-kejar, ya Allah matikan daripada ketemu debt collector. Ini tidak boleh. Tidak tanggung jawab, hutangnya tetap tidak lunas. Dosa ribanya tidak terhapus dengan doa itu, ya. Tidak boleh. Apakah benar pendapat yang mengatakan bahwa sebelum kita ditiupkan ruh pada rahim ibu kita diberikan pilihan apakah ingin menjadi manusia atau malaikat? Rasanya baru dengar. Mungkin ada keterangan itu tapi saya belum tahu mungkin. Atau karena mungkin tidak ada sama sekali. Karena kita sering membahas kitab-kitab tentang kematian, tentang kelahiran, tentang masalah akidah ini. Tapi belum pernah menemukan keterangan, kita diberi pilihan. Mending jadi orang, mending jadi malaikat. Enggak. Yang ada pernah pembicaraan di kalangan para sahabat dan para ulama adalah mana yang lebih utama, para malaikat atau manusia? Itu ada pembicaraan itu. Kalau itu ditanyakan ke jamaah, siapa yang lebih utama, malaikat atau manusia? Manusia? Malaikat? Salah. Siapa yang menjawab malaikat? Salah. Siapa yang menjawab manusia? Tidak benar. Terus yang benarnya gimana? Dirinci. Kalau yang dimaksud manusia di sini adalah manusia durhaka, ya seluruh malaikat lebih utama daripada manusia durhaka. Apalagi durhakanya kafir, musyrik gitu ya. Tapi kalau mana yang lebih mulia, malaikat atau orang yang beriman yang soleh? Tergantung juga. Malaikatnya siapa? Kalau Jibril, Mikail lebih utama. Tapi adalah malaikat secara keseluruhan, orang soleh, orang beriman yang soleh lebih utama daripada umumnya para malaikat. Kenapa? Bukankah malaikat tak pernah berdosa? Kalau orang walaupun sesoleh apapun pasti pernah dosa. Malaikat itu ibadahnya hebat, tidak tertandingi oleh manusia. Manusia mah sehebat apapun ibadahnya akan menandingi malaikat. Malaikat kalau sudah sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud terus. Kita mah 5 menit sujud gak bisa bangun lagi. Sing siremen ya enggak? Kesemutan. Mati rasa. Jadi malaikat gak pernah berdosa, sekali ibadah hebat. Kalau orang sehebat apapun terbatas ibadahnya dan pasti berdosa. Tapi kenapa orang yang beriman dianggap lebih utama daripada para malaikat? Dan itu diambil dari ayat. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah itu sebaik-baik makhluk. Bariyah ini semua makhluk termasuk malaikat. Kenapa? Karena malaikat tak pernah dosa, ibadahnya hebat itu tak ada awaik, tak ada kendala, tak ada gangguan, tak ada godaan. Tak diberi kelemahan. Malaikat tidak ngantuk, tidak tidur, tidak capek, tidak lelah, tidak cangkel, tidak pernah kesemutan. Semut gak bisa masuk ke tubuh malaikat. Setan gak bisa menggoda, mendekati malaikat, gak bisa. Pantas kalau begitu mereka ibadahnya hebat, tak pernah berdosa. Jadi ketaatan malaikat disebut taat jibiliyah, bukan taat ibadah. Adapun manusia diperintah ibadah dan diberikan beragam kendala. Baik eksternal ataupun internal. Internalnya ada rasa malas gitu ya.
kelemahan secara fisik dan psikis gitu. Ada rasa ngantuk, ada singsiremen atau cangkel, pegal, kesemutan, mati rasa gitu kan. Kelemahannya banyak. Ada eksternal berupa apa? Ada godaan setan, ada godaan duniawi dan seterusnya. Kalau orang dengan seabrek kendala, godaan, cobaan masih tetap eksis ibadah kepada Allah, ini hebat. Jadi kehebatan seseorang dalam melakukan sesuatu dilihat dari perjuangan dan pengorbanan. Walaupun kendala banyak menghadang, tapi dia tetap. Tapi kalau umpamanya orang berbuat kebaikan tanpa kendala, itu bukan prestasi. Saya sering jadikan contoh, main bola, walaupun kemarin kita kalah 6-0. Kalau orang menggiring bola, dijaga oleh lawan, 11 lawan menghalangi, kita bisa menggoceknya. Di sliding kita loncat, bolanya tetap selamat. Dikurung oleh berempat, kita masih tetap lolos. Sampai ke depan gawang, digocek si kipernya, gol. Wah, itu selebrasinya itu kayak orang gila, ya enggak? Ada yang joget-joget, ada yang berenang ada yang salto, ya. Sampai di apa-apakan oleh temennya, semua orang sorak. Padahal baru 1 gol. Kenapa? Karena susah menghalangi rintangan, godaan, halangan dari musuhnya, tapi bisa tuh 1 juga luar biasa. Tapi coba kalau kita menggiring bola, kata lawan mau kemana? Mau ngegolin? Silakan lewat. Nggak dijaga, nyingkir semua lawan. Sampai depan gawang, kata kiper mau kemana? Mau ngegolin? Oh mangga. Sepak gol. Bangga enggak? Penghinaan itu. Terus penonton sorak. Sorak tapi mengejek. Bisa dilempari, ya enggak? Itu bukan prestasi. Karena itulah maka tidak bernilai. Dari sinilah maka sebagian ulama menyatakan orang-orang beriman beramal saleh dari sisi ini lebih utama orang dibanding para malaikat. Yang kedua endingnya. Orang beriman dan beramal saleh merasakan kebahagiaan yang tak terkira yang tidak dirasakan oleh para malaikat. Itu ke surga. Para malaikat juga ada di surga, iya. Tapi beda kebahagiaannya karena apa? Apa yang ada di surga itu yang amat sangat kita butuhkan. Makanan, minuman, perhiasan, pasangan, kesehatan. Itu yang kita butuhkan, yang kita inginkan, ya enggak? Dan apa yang ada di surga itu tidak dibutuhkan oleh para malaikat. Malaikat enggak butuh makan, enggak butuh minum. Malaikat enggak butuh pasangan. Malaikat enggak butuh perhiasan. Malaikat dikasih makan dan minum cuek. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim mukramin. Nah, sudahkah datang berita kepada tentang tamu Nabi Ibrahim yang mulia, ternyata malaikat, ya. Terus sampai faja'a bi'idrin samin. Lalu Nabi Ibrahim datang dengan membawa daging yang sudah dibakar. Tamunya nggak dikenal. Terus disajikan. Tapi disentuh pun tidak, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Padahal dia datang dari jauh, musafir, kehabisan bekal, harusnya disuguhi itu lahap. Ini mah cuek. Kenapa? Tidak dibutuhkan oleh malaikat. Malaikat nggak butuh itu. Nggak bahagia dikasih yang gituan. Jadi semua yang ada di surga hanya membahagiakan orang, karena itulah yang dibutuhkan oleh orang. Oleh manusia. Manusia membutuhkan pasangan, membutuhkan makan, minuman, perhiasan, kenyamanan. Itu yang membuat orang berbahagia di surga. Malaikat tidak. Dari endingnya ini, kehidupan terakhir yang dialami kebahagiaan yang tak terkira ini, maka manusia beriman dan beramal soleh lebih utama daripada
para malaikat ya. Dan itu menjadi pembicaraan oleh para ulama. Di kalangan para sahabat dan para ulama setelahnya. Adapun hadis yang menyatakan manusia diberi pilihan ketika di alam rahim. Mau jadi orang, menjadi malaikat, ini wallahu alam, kita belum dapat keterangan. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Nanti kita cari lagi atau mungkin benar-benar belum ada. Terakhir. Di WA Group. Tengah beredar info bahwa seorang ustadz. Saha itu bukan saya kan. Berpesan agar tidak mengambil ilmu atau belajar dengan beberapa ustadz yang disebutkannya. Karena tidak nyunnah. Bagaimana menyikapi ini? Karena bagi kami yang baru belajar jadi bingung. Mohon pencerahan. Mungkin saya, mungkin bukan ya. Terus terang, Ustadz dilema. Termasuk saya ya. Dan saya obrolkan dengan beberapa Ustadz senior juga. Yang seangkatan saya gitu. Dilema. Sekarang bermunculan fenomena banyak ustadz-ustadz baru yang nyunnah. Dianggap duat salafi. Dianggap ustadz nyunnah. Menurut orang awam. Karena mendakwahkan salaf. Tapi menurut kacamata para ustadz ini orang pertama. Keilmuannya kurang memadai. Hanya karena bagus retorikanya. Penyampaiannya bagus, memukau, disenangi. Ceramahnya selalu lepas-lepas. Tidak pernah kaji kitab. Dan ketika dia membacakan hadis, kalau ayat mungkin benar. Atau ucapan para ulama. Kelihatan orang ini gak bisa bahasa Arab. Walaupun wajahnya Arab mungkin gitu. Kelihatan orang ini gak bisa nahus sorof. Kelihatan. Dan kurang berilmu. Ada beberapa kekeliruan. Nah, tapi ini sudah dikenal, disukai orang. Dikenal sebagai da'i salaf. Kita bingung mentahdir dia, pasti ada masalah, ada fitnah. Didiamkan, ada syubhat yang banyak disebar gitu ya. Saya pernah didatangi oleh orang seperti ini, karena dari segi usia dia jauh di bawah saya. Ustaz tolong nasihati saya, katanya. Saya bilang, coba nanti kalau kajian, bahas kitab jangan lepas. Berat tuh Ustaz itu. Memang tidak mudah dakwah gitunya. Berat Ustaz. Memang harus begitu. Menunjukkan kesiapan bekal ketika berdakwah. Di antara ilmu. Qul hadhi sabili adu ilallahi ala basyiratin. Ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Dakwah itu jauh-jauh sebelumnya dipersiapkan ilmu terlebih dahulu yang memadai. Tidak cukup berbekal retorika yang memukau. Karena itulah maka ketika disarankan coba bahas kitab. Dari awal sampai biar alurnya jelas, tidak kemana-mana gitu. Nah, pernah disarankan seperti itu. Itu terus terang bingung. Tapi ada di antara beberapa ustadz yang tanggung jawabnya untuk mengingatkan umat lebih besar, disebut namanya, ya ada. Kalau saya di tempat umum sebenarnya nggak berani menyebut namanya, tapi kalau ke personal beberapa panitia, jangan undang Ustadz Fulan, mungkin saya suka berani ya. Jadi pertama ada ustadz yang karena keilmuannya. Kedua ada keilmuannya memadai tapi manhajnya menyimpang. Penyimpangannya hanya diketahui oleh beberapa ustadz. Orang awam tidak tahu. Ketika mau diungkap bahwa ini gak boleh diambil ilmunya jadi fitnah. Kan bingung ya. Disebar jadi fitnah, didiamkan menebar syubhat. Kalau sikap saya, kalau di umum saya gak berani. Di tempat seperti ini, kalau walaupun ngomongnya umpamanya hanya yang hadir 5 orang, tapi kalau kajian umum direkam nanti nyebar. Tapi kalau kepada panitia datang, saya mengundang Ustadz gimana? Jangan, langsung saya bisa
Apa alasannya? Karena orang panitia biasanya lebih paham, sudah lama ngaji, dijelaskan alasan datanya. Ustaz ini begini penyimpangannya, sudah dinasihati, sudah ditegur, tapi kekeh. Nah seperti itu disampaikan ya. Jadi bagaimana sikapnya kalau ustaz yang mentahdir, mewanti-wanti, jangan ambil ilmu ustaz ini. Ustaz itu ustaz yang terpercaya ilmunya dan manhajnya, nurut saja sudah. Jangan tuduh, wah ini pasti kalah bersaing. Jangan, gak ada persaingan di kalangan para ustaz. Selama ustaz itu memadai ilmunya, lurus manhajnya, walaupun masih muda, bujangan, remaja, tapi ilmunya memadai, kita dukung, kita angkat, kita fasilitasi, kita promosikan. Belajar ke ustaz ini, walaupun masih muda. Kita gak ada urusan pribadi seperti tadi yang dituduh persaingan, gak ada. Gak ada persaingan. Di kalangan sesama duat, salafin, kalau ada yang menasihati, jangan ambil ilmu dari ustaz ini bukan karena urusan pribadi. Kalau pribadi kita bertemu dengan pribadi, dia berpelukan biasa, baik, bagus, kasihnya nasihat. Ya, nggak ada masalah pribadi. Biasa berpelukan, biasa cipika-cipiki, biasa ketawa-ketiwi, makan bareng, ya, memberi nasihat, ya selalu. Tapi pas orang lain mau mengundang, jangan. Ini ada penyimpangan. Yang penyimpangannya hanya diketahui oleh para ustadz, tapi orang umum tidak tahu. Jadi bagaimana sikap penanya ini? Kalau ustadz yang melarang belajar ke sana ke sini itu ustadz yang terpercaya ilmunya dan akidahnya, nurut saja. Karena dia tahu penyimpangan orang-orang itu yang tidak diketahui oleh orang awam. Ya. Wallahu a'lam, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Saya juga dikejar kereta, khawatir terlambat, nanti ditinggal. Kita akan jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.